Karena faktanya kita lebih takut pada manusia, lebih takut pada mertua, lebih takut pada atasan daripada pada Allah. Jadi kita bahas sekarang tentang rasa takut kepada Allah, haibah. Maksudnya rasa takut ini tidak seperti rasa takut kepada ular atau rasa takut kepada kalajengking, bukan. Tetapi rasa takut karena pengagungan kita. Seperti halnya kita menghadap raja atau menghadap presiden, menghadap bupati. Kita itu kan menghormati dia. Aduh, takut salah ini, saya harus ngomong apa, saya harus persiapkan mimik mukanya yang gimana, bahasa tubuhnya harus bagaimana, proposal ini disampaikan baik apa tidak, saya harus ngomong ini atau tidak. Itu kan kayak ada rasa takut, tapi bukan rasa takut seperti halnya kepada kalajengking atau ular kan. Tapi rasa takut yang lahir dari rasa pengagungan, penghormatan kepada itu. Nah, hadirkan rasa ini dalam sholat kita. Hadirkan bahwa kita itu ya Allah selalu berlimpang dengan dosa. Siapa orang yang tidak merasa berdosa? Siapa orang yang tidak merasa mempunyai salah? Semua kita punya salah. Maka ungkapkan, sampaikan itu di dalam sholat kita sebagai bentuk ungkapan seorang hamba yang merasa menyerah, yang rasa tunduk, yang rasa tidak berdaya di depan zat yang begitu maha menakutkan Allah itu. Karena faktanya kita lebih takut pada manusia, lebih takut pada mertua, lebih takut pada atasan daripada pada Allah. Nah, ini sholat itu untuk melatih juga kesadaran rohani mental kita juga, bahwa sebetulnya yang harus kita takuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar nanti kelak sholat itu bisa kita rasakan sebagai komunikasi rohania. Rasa kita ungkapin saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja beliau beristighfar 70 kali. Ada hadis yang lain 100 kali. Rasulullah itu maksum, gak pernah salah. Tapi kenapa beliau beristighfar sampai 100 kali? Oh, ternyata memohon ampun kepada Allah adalah cara untuk mendekat. Tidak bisa kita menghadap Allah ngaku benar, tidak bisa. Kita harus ngerasa salah dan dosa. Karena itu semua doa-doa para nabi yang terdapat dalam Al-Quran adalah pengakuan atas penzaliman terhadap diri sendiri. Contoh doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zalim, sih merasa kezaliman. Doa Nabi Adam juga sama. Maka merasa bersalah, merasa berdosa adalah cara untuk mendekat. Nah, saya ilustrasikan ini seperti kutub magnet. Saya sering banget saya katakan. Misalnya begini. Ini magnet. Magnet kan ada utara, selatan, ya. Ini utara dan selatan. Kalau misalnya ya, utara dan selatan ya. Kalau utara ketemu utara, ya. Utara ketemu utara, mental. Ya. Allah itu pasti benar. Kita bisa benar, bisa salah. Oke, ini kutub utaranya. Kalau kita mendekati Allah, ngerasa benar, mental dengan sendirinya. Tapi kalau kita ngerasa bersalah, dibalikin, ya Allah, ampun ya Allah, klik. Lalu kutub utaranya di sini. Ya. Tangan Allah menjadi tangan. Kakinya menjadi kakinya. Ya. Jadi, ini yang harus kita pahami. Bahwa ternyata istighfar, pengakuan diri kita bahwa kita ini bersalah, bahwa kita menzalimi diri sendiri adalah cara untuk mendekat, dan itu adalah pengakuan seorang hamba. Tapi poinnya, kan kita Pak Ustadz ke setiap saat kita bisa
sholat khusyuk. Kan sholat khusyuk kadang pancingannya beda-beda. Ada yang gara-gara dikejar debt collector, ada yang gara-gara karena persoalan ekonomi dan segala macam, dia akhirnya mengadu dengan kekuatan itu. Sholat sampai menjadi asyik masuk, membuncah, termehek-mehek, keluar linangan air mata gitu. Jangan takut. Khusyuk atau tidak khusyuk, kita bisa baca atau tidak baca, hafal atau tidak hafal, sholat mah harus jalan. Sholat mah tetap kita harus lakukan, khusyuk atau tidak khusyuk. Itu tugas kehambaan. Karena Allah tetap menerima uang palsumu, kata Jalaluddin Rumi. Jadi Allah itu di samping dia maha mendengar bisik hati hambanya, dia tahu, dia tetap menerima uang palsumu, kata Syekh Jalaluddin Rumi. Walaupun kita itu kadang sholatnya kadang nggak serius, nggak khusyuk, tetap Allah terima. Allah terima. Tapi masa iya kita sudah tahu ini salah, udah tahu kita mestinya harus serius, harus khusyuk, harus melakukan penghayatan, pendalaman, harus khusyuk, terus kita nggak khusyuk, ya berusahalah, karena kehusyuan itu harus diusahakan, harus dilatih, begitu. Oke, baik. Berikutnya adalah rasa harap kepada Allah. Harus menemukan sifat roja, rasa harap kepada Allah.